Pemirsa, pengiriman ratusan calon pekerja migran secara ilegal ke Malaysia digagalkan polisi di Bekalis, Riau. Dalam kasus tersebut, polisi telah menangkap 11 orang tersangka. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menggagalkan keberangkatan 100 pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Para pekerja migran ilegal ini ditemukan polisi di hutan bakau setelah diinapkan di tempat penampungan sementara. Selain mengamankan para korban, polisi juga menangkap 11 orang tersangka. 1 orang diantaranya perempuan yang merekrut langsung para pekerja migran. Hingga pertengahan tahun 2025, Polda Riau mencatat sebanyak 100 orang korban TPPO yang diselamatkan. Pihak Kementerian P2MI mengakui bahwa saat ini sistem migrasi tenaga kerja belum sepenuhnya aman dan masih dibajak oleh para mafia TPPO yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Untuk itu pemerintah akan terus memperbaiki sistem migrasi tenaga kerja agar seluruh proses keberangkatan dilakukan legal, aman, dan manusiawi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal Ainus melaporkan. Pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis di pendopo Garut. Banyak yang warga yang hadir membuat sejumlah orang injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Pesta rakyat tersebut diketahui bagian dari rangkaian pernikahan putra sulung Gubernur Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, KDM mengaku terpukul adanya korban jiwa, menyampaikan permohonan maaf, namun dirinya akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Pasca kejadian, kegiatan saat ini dihentikan dan panitia acara dievaluasi agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solihin, iNews melaporkan. Dua kelompok warga yang saling bersebelahan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam hingga petasan di Jalan Abu Bakar Lambogo 3, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini merupakan aksi susulan setelah terjadi teror penyerangan menggunakan anak panah. Dua kelompok saling tuding sebagai penyebar teror hingga berujung tawuran. Iya, sebenarnya kita lewat. Tadi agak ramai sana, dia busuk. Apa dia? Saya lewat sini mutar. Ada memang kejadian sebelumnya ini, Pak. Maksudnya keributan. Kita kenal pelaku, Pak. Saya tidak kenal. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun bekas tawuran diantaranya panah busur ditemukan berserakan di jalan. Anak panah bahkan menancap di sepeda motor korban yang menjadi korban dari teror pembusuran. Pasca peristiwa itu, polisi terus memperketat penjagaan guna mengantisipasi kejadian serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 motor patroli jalan raya Polda Sumatera Utara diduga ugal-ugalan hingga menabrak seorang lansia saat tengah menyeberang jalan di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Inilah dia. Inilah. Seorang polisi. Pecer. Mana? Orang masyarakat. Rumah sakit Medika. Inilah video amatir warga saat terjadinya tabrakan antara 2 petugas PJR Polda Sumatera Utara dengan seorang lansia di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga kedua petugas PJR tersebut ugal-ugalan dalam berkendara sehingga tidak melihat adanya seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan kondisi korban pingsan. Warga sekitar langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah truk itu melaju, ibu itu mau menyeberang. Hanya ada kendalanya, memang ibu itu karena di belakang daripada pohon, jadi tidak terlihat oleh personil kami. Tahu-tahu ibu itu langsung informasinya bahwa dia berlari, jadi langsung keluar daripada pohon itu pas setelah mobil itu melaju, mobil truk itu melaju, jadi ada di belakang mobil itu, dan personil kami yang sedang patroli yang berada di belakang mobil truk itu, secara mendadak akhirnya Bribda SR itu membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena, ya kalau kita katakan bahwa sabetan ya di box itu. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan sanksi tegas terhadap petugas jika dinilai melakukan pelanggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan.
Seorang wanita muda tercebur sumur di Kelurahan Kebonsari, Cilegon, Banten. Proses evakuasi dilakukan petugas damkar secara hati-hati dan berlangsung dramatis. Korban akhirnya bisa diselamatkan dan langsung dibawa ke puskesmas. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon dibantu sejumlah warga berupaya mengevakuasi seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Proses evakuasi sendiri berlangsung dramatis. Tugas harus ekstra hati-hati agar korban tidak kembali terjatuh saat diangkat ke permukaan. Sebelumnya korban yang berusia 26 tahun ini diduga depresi dan menceburkan diri ke dalam sumur. Pihak keluarga bersama tetangga langsung meminta pertolongan kepada petugas damkar. Setelah dievakuasi, korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk penanganan medis. Sekitar berapa? 1 jam ya? 1 jam kurang lebih ya penyelamatan untuk mengevakuasi dari warga itu diangkat ke atas. Kita pun setelah itu menelpon dari puskesmas. Petugas damkar Kota Cilegon juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 2 rumah di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Ledakan sempat terjadi saat kebakaran sehingga membuat warga panik. Ya Allah, meledak-meledak. Kepulan asap dan kobaran api membakar rumah warga di Curug Sangereng, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Ledakan pun terjadi saat kebakaran melanda sehingga membuat warga panik. Api dengan cepat menghanguskan 2 rumah warga. Diduga api berasal akibat korsleting listrik. Ada asap dari dalam doang. Oh gitu. Listrik apa gas itu? Ya kurang tahu, dia nggak punya gas soalnya. Nggak punya gas, dia baru beli, belum dipasang. Tiba-tiba api gede itu? Tiba-tiba ada keluar asap, ya langsung gede. Nggak ada lelaki, bingung kan? Nolonginnya kita teriak-teriak juga. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini kini ditangani petugas dari Polsek Kelapa II. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diduga akibat kebocoran tabung gas, tempat produksi kulit lumpia di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. 4 karyawan alami luka bakar akibat kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi kulit lumpia di Jalan Tanjung Pura, RT 9 RW 5, Pegadungan, Kalideres. Api dengan cepat membesar meludeskan tempat produksi kulit lumpia. Unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Warga pun membantu petugas melakukan upaya pemadaman. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas 3 kg saat produksi kulit lumpia. Penyebab kebakaran diduga dari kebocoran gas dan api tiba-tiba menyala untuk menyambar ke mesin produksi. Untuk armada tempur, pompa unit pompa 6 unit sumber air ada 2 unit. Akibat kebakaran, 4 karyawan tempat produksi kulit lumpia alami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Sementara kasus ini ditangani petugas Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mitol Gani, iNews melaporkan.